Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Yang menarik daripada kisah Turki ini adalah ternyata dalam sejarahnya Turki pernah mayoritas beragama Kristen. Lalu kenapa sekarang ini Turki mayoritas beragama Islam? Apa penyebabnya? Kenapa bisa berubah sedrastis itu? Konon katanya, ya menurut catatan sejarah, umat Kristen yang ada di Turki ini diusir, guys, bayangkan, diusir dulunya waktu proses perubahan daripada atau peralihan daripada agama Kristen ke agama Islam yang ada di Turki. Nah, selain itu yang paling mencengangkan ya dari sejarah Turki ini ya, saya sangat sering mengamati sejarah daripada Turki ini. Yang menarik yang saya perhatikan dari sejarah Turki ini adalah Turki ini adalah negara sekularisme. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki ini mau menjadi negara sekuler? Bukankah syariat Islam itu bisa bawa kita kepada kemakmuran, ya? Khilafah katanya bisa bikin kita semakin makmur, ya, negara semakin maju dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki ini tidak memilih syariat Islam? Ya, harusnya kan kalau negara mayoritas Islam kan mereka lebih dekat ke syariat Islam. Kenapa Turki ini memilih sekuler, ya, memisahkan, bukan memilih syariat Islam? Ini kan pertanyaan yang sangat menarik, ya. Dulu saya sering mempertanyakan hal ini dan saya tidak pernah menemukan jawabannya. Setelah saya nyari data sumber, ternyata saya menemukan jawabannya di video ini. Ya, ini kan sangat menarik, ya, menarik banget. Kalau syariat Islam itu bisa bikin negara kita itu semakin maju, semakin makmur, semakin baik, semakin damai, ya, jauh daripada konflik dan lain sebagainya. Kenapa negara Turki itu tidak menerapkan syariat di Turki? Kenapa justru memisahkan agama dengan politik? Justru memisahkan agama dengan negara? Justru memisahkan agama dalam semua hal? Bahkan kalau kita perhatikan, Turki itu adalah salah satu negara Muslim yang paling maju sekarang ini dan tidak kelihatan Muslimnya. Kalau saya perhatikan, lebih mirip-mirip seperti negara Eropa. Ini kan menarik, ya. Jadi saya tidak menghakimi Turki, ya. Mau Turki mau gimana pun saya tidak menghakimi. Jadi saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Ada suatu hal yang menarik. Jadi bagaimana sejarah Turki itu beralih dari agama Kristen, mayoritas beragama Kristen, menjadi agama Muslim? Saya akan bahas kupas tuntas, ya. Sebelum saya lanjut bahas bagaimana sejarah daripada Turki ini, saya akan ngambil sumber dari yang pertama, sejarah Turki oleh Profesor Dr. Stanford J. Shaw, ya. Yang kedua, The Cambridge History of Turkey oleh Profesor Dr. Suraya Lafroki. Jadi saya akan tampilkan data di sini untuk mempersingkat waktu, ya. Nanti baca sendiri, ya. Sumbernya saya taruh di sini. Jadi ini bukan opini saya pribadi, ini berdata, ini berdasarkan data, ini berdasarkan sumber, dan ini bukan opini saya pribadi, ya. Sebelum abad ke-11, mayoritas penduduk Anatolia atau Turki modern seperti sekarang ini memang beragama Kristen, terutama Kristen Ortodok Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Apa itu faktornya? Faktor sejarah, misalnya Kekaisaran Bizantium yang berkuasa sekitar tahun 395 sampai 1453 Masehi. Anatolia merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodok. Itu sejarah yang pertama dulu, ya. Ini sejarah fundamentalis, ya. Kemudian penyebaran Kristen pada abad pertama Masehi. Kristen memulai penyebaran di Anatolia melalui aktivitas misionaris, ya. Jadi agama Kristen nyebar dulu nih di abad pertama di Turki, ya. Kemudian pengaruh Kekaisaran Romawi Timur, misalnya Kekaisaran Romawi Timur
yang berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, juga beragama Kristen. Wow. Konstantinopel ya. Saya sangat sering mendengarkan kisah ini, Konstantinopel. Kemudian kita masuk pada perubahan demografi ya. Penaklukan dari bangsa Muslim yaitu sekitar tahun 1071 Masehi. Bangsa Turki yang beragama Islam menaklukkan Anatolia. Jadi semacam ada invasi ya, penaklukan. Kemudian perpindahan penduduk ya, banyak penduduk Kristen yang pindah atau diusir. Wow. Karena invasi pada tahun 1071 ini. Banyak umat Kristen yang diusir. Wow. Luar biasa ya. Kenapa harus diusir ya kan? Sengeri itu ya ternyata dulu ya penyebaran agama. Kemudian Islamisasi ya, proses Islamisasi terjadi secara bertahap, terutama pada abad ke-12 sampai ke abad 15. Ini bertahap ya. Ada tahap-tahapannya. Kemudian sekarang kita masuk pada statistik ya. Pada abad ke-6 Masehi sekitar 90% Anatolia beragama Kristen. Kemudian pada abad ke-12 ya, proporsi Kristen menurun menjadi 50%, turun drastis dari 90% ke 50%. Kemudian pada abad ke-15 mayoritas penduduk Anatolia sudah beragama Islam. Wow, luar biasa. Namun perlu dicatat bahwa dalam sejarah ini ya, proses perubahan agama ini kompleks dan terjadi selama berabad-abad, bukan hanya setahun 2 tahun gitu ya. Walaupun agama Kristen diusir dari Turki itu, prosesnya itu berabad-abad, bukan setahun 2 tahun gitu, enggak seperti itu ya. Lalu bagaimana sejarahnya? Turki mayoritas beragama Muslim seperti sekarang ini. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya itu dimulai pada periode pra-Islam sebelum 1071 Masehi, yaitu Kekaisaran Bizantium 395 sampai 1453 Masehi. Mayoritas penduduk Anatolia beragama Kristen Ortodoks ya. Penyebaran agama lain misalnya seperti Yahudi, paganisme, dan agama lain ya selain agama paganisme dan Yahudi. Kemudian penaklukan Seljuk dan Islamisasi ya. Ini dimulai pada tahun 1071 sampai 1300 Masehi. Pertama, penaklukan Seljuk ya. Bangsa Turki Seljuk menaklukkan Anatolia. Kemudian Islamisasi bertahap, penduduk lokal berpindah ke Islam. Kemudian pembangunan masjid dan madrasah yang sangat masif di Turki saat itu. Dan sampailah kita pada puncak, yaitu puncak pemerintahan atau periode Ottoman sekitar tahun 1300 sampai 1922 Masehi. Pembentukan Kesultanan Ottoman itu sekitar tahun 1299 Masehi ya. Ekspansi ke wilayah Ottoman melakukan atau menaklukkan Balkan ya, Timur Tengah dan Afrika Utara. Islamisasi intensif, penduduk lokal berpindah ke Islam hampir 100% ya. Pembangunan institusi Islam, masjid, madrasah, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan yang sangat modern ya, atau periode modern sekitar tahun 1922 sampai 1938 Masehi. Yang pertama, pembubaran Kesultanan Ottoman 1922 Masehi. Kemudian pembentukan Republik Turki 1923. Sekularisme dan pemisahan agama dan negara. Pembatasan kebebasan beragama. Wow. Kemudian masuk pada periode kontemporer yaitu 1938 sampai sekarang ini ya, atau Turki modern seperti sekarang ini. Kebijakan sekularisme, pemerintah Turki mempertahankan sekularisme ya. Revitalisasi Islam, meningkatnya pengaruh Islam dalam kehidupan publik. Pluralisme agama, pengakuan keberadaan agama. Wow. Jadi antara sekularisme versi Erdogan dengan versi Atatürk itu beda ternyata ya. Erdogan itu lebih ke Islami ya saya melihat ya, daripada Atatürk. Atatürk itu kan sekularisme
totalitas ya, murni banget ya. Dia tidak mau mencampuri urusan negara dengan urusan agama. Untuk lebih detailnya kita akan kupas sejarah berdirinya negara sekularisme Turki ya. Bagaimana sekularisme diterapkan di Turki. Turki merupakan negara dengan sistem sekularisme yang unik ya. Ada beberapa fakta menarik tentang sekularisme yang ada di Turki. Sejarah pertama misalnya sejarah pembentukan sekularisme. Sekularisme di Turki itu dimulai pada tahun 1928 melalui amandemen konstitusi yang menghapuskan Islam sebagai agama negara. Wow, luar biasa. Peran Mustafa Kemal Atatürk ya. Atatürk presiden pertama Turki memperkenalkan prinsip-prinsip sekularisme, nasionalisme dan demokrasi melalui reformasi besar-besaran. Apa itu prinsip-prinsip daripada sekularisme ya? Yang pertama, pemisahan agama dengan negara. Sekularisme Turki berdasarkan pada prinsip pemisahan agama dan negara, di mana negara tidak mengakui agama resmi. Wow, luar biasa ya. Kemudian, kebebasan beragama. Warga negara Turki memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama mereka ya. Kemudian, kontrol negara atas agama ya. Negara Turki memiliki kontrol atas kegiatan keagamaan melalui presiden. Lalu apa dampak daripada sekularisme menurut data ini ya? Saya tidak ngarang ya. Ini menurut data loh ya. Yang pertama, pengaruh pada masyarakat sekularisme ya. Sekularisme Turki telah membawa perubahan besar dalam masyarakat, termasuk peningkatan hak-hak perempuan dan kebebasan individu. Wow, ada ternyata ya, sangat signifikan ya. Namun ada kontroversi juga ya. Sekularisme di Turki juga memuat kontroversi terutama terkait dengan peran agama dalam kehidupan publik dan kontrol agama atas kegiatan keagamaan. Ada beberapa tantangan sekularisme ya, seperti Islamisasi. Gerakan Islamisasi di Turki telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemunduran sekularisme ya. Jadi warga Turki juga takut dengan Islamisasi ternyata ya. Kemudian keseimbangan antara sekularisme dengan agama. Turki terus berusaha mencari keseimbangan antara prinsip-prinsip sekularisme dan kebutuhan agama warganya. Jadi gini guys, ini yang saya bahas di awal tadi itu ya. Kenapa Turki itu mau jadi negara sekularisme? Padahal kan Islam itu kan melekat dengan syariat ya. Kenapa mereka tidak menerapkan syariat? Kenapa? Kenapa harus memisahkan? Kan katanya syariat itu kan bagus ya. Kalau bagus kenapa nggak diterapkan di Turki? Itu kan yang jadi permasalahan. Lalu apakah orang Turki ini bodoh gitu menciptakan sekularisme kalau syariat Islam itu bagus? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab ya tanpa tendensius, dan yang saya katakan ini menurut data semuanya ya, menurut sumber. Jadi kalau mau bantah itu bantah pakai sumber data yang lengkap ya, jangan opini pribadi, terutama yang suka ngehujat masalah pribadi. Jangan, mari kita diskusi secara dewasa. Karena gini guys, ada sebuah penelitian ya, saya lupa detailnya di mana ya. Ada seorang profesor mengatakan, dari sekian miliar umat muslim yang ada di dunia ya, hanya satu fakultas di Turki, perwakilan daripada umat muslim di dunia yang punya kontribusi terhadap sains ya. Bayangkan coba, hanya satu universitas di Turki itu yang punya andil ya perkembangan sains di dunia. Bayangkan coba. Dan menurut saya pribadi ya, kalau saya perhatikan ya, bayangkan kalau Turki itu tidak sekuler ya, tidak seperti sekarang ini sekularisme, apakah Turki sampai sekarang ini masih berdiri? Menurut saya itu enggak. Karena waktu perang dunia pertama dan dunia kedua itu kan Turki ini sangat berdampak banget ya, bahkan sangat berpotensi untuk diacak-acak oleh negara lain. Namun ada seorang superhero bernama Atatürk ya, walaupun karakter Atatürk di Konoha itu dimatikan ya. Ketika Atatürk ini meninggal, enggak diterima oleh bumi katanya gitu. Tapi ya menurut saya pribadi ini tidak masuk akal. Sedangkan besi aja ya dimasukkan ke tanah itu bisa karatan kok, bisa hancur, apalagi manusia. Ini kan melawan hukum alam ya namanya. Kalau misalnya
nggak diterima sama bumi. Ini kan semacam pembunuhan karakter ya. Besar dugaan saya itu ulama-ulama yang ada di Konoha itu sengaja mematikan karakter Ataturk ini untuk apa? Untuk menghindari warga Konoha itu terpapar oleh semacam sekularisme. Padahal menurut saya pribadi itu sekularisme itu sangat penting ya untuk memisahkan agama dengan urusan negara, urusan publik. Karena sangat tidak efisien kalau kita ngurusin masalah agama. Negara misalnya ngurusin agama. Coba nih, saya nanya sama yang nonton video ini. Bagaimana mungkin negara itu mengurusin agama? Emang negara jadi agen gitu? Dia bisa menjamin warganya masuk surga atau tidak? Enggak kan? Enggak kan, negara itu enggak mencampuri kalau masyarakatnya masuk surga kayak mau masuk neraka kayak itu kan enggak urusan sama negara. Ya. Lagian saya melihat di Konoha itu walaupun orang yang sudah beragama, yang gelarnya haji, ya gelarnya pemuka agama dan sebagainya, tetap aja tuh korupsi. Bahkan korupsi pengadaan Quran, coba bayangkan Quran dikorupsi, pengadaan Quran. Jadi sebenarnya orang yang menolak sekularisme itu adalah orang yang munafik menurut saya pribadi, dan termakan omongan daripada pemuka-pemuka agama yang nggak jelas di Konoha. Ya, kemakan daripada omongan-omongan yang tidak berdasar gitu. Harusnya kan dipertanyakan. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa sekularisme itu nggak boleh, nanti jadi liberal, tanya kenapa, apa alasannya. Buktinya Turki itu, bayangkan salah satu negara yang punya sumbangsih, ya umat muslim yang ada di dunia, punya sumbangsih terhadap sains. Coba kalau Turki nggak punya sumbangsih, pasti semua ya umat muslim itu nggak punya sumbangsih terhadap sains. Ya, tapi kalau misalnya saya mengatakan Turki itu sekuler, pasti dikatakan kamu sesat, itu Ataturk sesat dan lain sebagainya. Padahal kalau ada penemuan dari Turki, ya misalnya umat muslim yang ada di Turki menemukan sesuatu hal yang bermanfaat, itu apa dulu agamanya, ya kan, lihat dulu agamanya. Jadi di satu sisi kita menolak, di sisi lain kita juga kayak ini kan semacam nggak jelas gitu, nggak konsisten ya. Di satu sisi kita menolak sekularisme, di sisi lain kita membanggakan umat muslim yang pintar terhadap sains ya. Padahal kan sekularisme itu mempengaruhi kenapa Turki itu sekarang seperti itu, berkontribusi terhadap sains ya. Bahkan militer terkuat, salah satu militer terkuat di dunia itu adalah militer Turki. Bayangkan coba, bayangkan kalau mereka tidak negara sekuler ya, mungkin mereka akan jadi primitif ya, seperti Konoha sekarang ini. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Menurut kalian gimana? Apakah sekularisme itu cocok diterapkan di Konoha atau tidak? Menurut kalian gimana? Coba diskusi di kolom komentar ya. Ya, kasih alasan yang paling masuk akal, bukan tendensius ya. Bukan alasan-alasan yang tidak berdasar ya. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Rekonoha, salam rasional.